Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa RCTV. Senang rasanya malam hari ini Sanofia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, malam hari ini pemirsa waktunya kita berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Dan sudah hadir di studio RCTV ada dari Komisi 3, ada Pak Asep Zainuddin Budiman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah hadir ya. Masih siap juga memberikan informasi update terbaru dari kegiatan Komisi 3. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kegiatannya apa nih? Update terbarunya dari Komisi 3, Pak Asep. Kalau kegiatan untuk Komisi 3 untuk saat ini ya pembangunan ya, Mbak. Oke. Yang terutama mungkin ya infrastruktur. Infrastruktur. Ya, infrastruktur itu kan terbagi menjadi 6 ya, Mbak. Tidak, sebetulnya infrastruktur itu tidak hanya jalan saja, Mbak. Tidak hanya jalan saja. Ya, ada limbah, ada transportasi kereta, bandara, ada jembatan juga ya, Pak? ya, ada jalan sebetulnya. Tapi yang terutama kan di masyarakat kan yang tahu hanya jalan saja ya, infrastruktur itu. Karena banyak yang dikeluhkan terkait dengan jalan rusak khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, Pak Asep. Iya. Itu jadi yang bikin kita juga jadi termasuknya ini prihatin juga, Pak. Betul, Masih Mbak. banyak sekali nih yang warga mengeluhkan terkait dengan jalan rusak. Ini juga akan termasuknya ini ya, tugas dari wakil rakyat juga nih, Pak. Iya, tugas kami mungkin kebetulan karena kami dari Komisi 3 juga gitu kan ya, ngebahasnya ya infrastruktur gitu. Baiklah, tapi ternyata tidak hanya jalan rusak saja. Jadi ada beberapa tadi poinnya, Pak. Ada 6 ya, Pak Asep. Ada ya? 6 sebetulnya. Ini juga informasi kepada pemirsa semua ya. Jadi untuk malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Komisi 3, Pak Asep Zainuddin Budiman, dan juga nanti kita juga menghadirkan Pak Mahmudi yang sedang bersiap-siap pemirsa ya. Untuk temanya adalah progres perbaikan infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Oke, dari Pak Asep sendiri menilainya sudah ada progreskah untuk infrastruktur di Kabupaten Cirebon ini? Sebetulnya dari mulai 2023 kemarin sebetulnya sudah agak lebih baik ya dari sebelumnya. Karena kita dikhususkan untuk infrastruktur, terutama jalan gitu. Tapi ya kan tidak langsung setahun kita kelar kan, Mbak. Pasti kan kita bertahap. Tapi kemarin semua dinas seperti dinas PUTR itu mengarahkan untuk anggaran itu untuk jalan terutama rigid, Mbak. Oke. Karena kalau aspal itu kan cepat mengupas rusak, ya, Pak? mengupas ya. Jadi sebetulnya diutamakan itu rigid. Jadi ada peningkatan kualitas juga nih, Pak? Iya. Agar tahan lama juga ini ya, Pak Asep? Ya, karena kalau rigid itu kan tahan lebih lama, Mbak, dibandingkan aspal. Kalau aspal itu kan apalagi musim hujan, terus kendala untuk di daerah itu sebetulnya tidak. Jadi bantuan itu tidak hanya dari pemerintah saja, Mbak. Harus ada kesadaran juga dari masyarakat. Kesadaran dari masyarakat. Ya, contohnya, yang berpartisipasi. Ya, contohnya kita pemerintah ngebangun jalan. Dana dikucurkan, tapi kalau masyarakatnya tidak tidak peduli kayak saluran tersendat atau seperti apa, itu kan jadi PR juga, Mbak, cepat rusak kan. Betul. Nah, tidak dipelihara ya, Pak ya. Ya, jadi rasa memilikinya. Iya, jadi kembali lagi ya khususnya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon ya harus bareng-bareng bareng-bareng menjaga gitu, merawat gitu. Jadi jangan hanya menyalahkan pemerintahnya saja. Nah, itu dia kejadiannya ya tidak hanya di sini saja, Pak ya. Iya, tidak hanya di Cirebon saja sebetulnya. Semua daerah mungkin ya kembali lagi ke kesadarannya masyarakat juga gitu. Oke, warga kan sudah membayar pajak nih, Pak Asep. Tidak mau tahu, penting kita sudah rajin bayar pajak, sudah ada kewajibannya gitu kan ya. Ini tidak diimbangi dengan kualitas yang baik nih. Iya, jadi kalau misalkan masyarakat bayar pajak, kalau bayar pajak itu harus, Mbak. Harus bayar pajak. Cuman kan kalau kita sebetulnya uang dari masyarakat juga gitu kan, kembali lagi kita sudah dibangun, terusnya jalannya sudah bagus, tapi drainase airnya, salurannya nggak bagus juga kan. Betul. Karena kebanyakan masyarakat itu kan, ya mohon maaf ya, Mbak, karena ada beberapa mungkin kalau di kampung saya ya, saya berbicara di kampung saya. Kalau di kampung saya itu ada beberapa masyarakat yang kadang-kadang bikin rumah pagernya makan bahu jalan, padahal itu kan saluran juga gitu kan. Nah, itu jadi menutup ya, Pak? Iya, jadi sangat disayangkan gitu kan. Jadi ya kembali lagi ke masyarakatnya. Itu juga berarti yang membuat wilayah kita ini, Pak,
ya ada genangan lah, Iya. bisa dikatakan begitu Pak. Oke, jadi kitanya juga nih harus sadar ya. Dinas terkait sudah melakukan upaya. Dari Pak Asep juga sudah mengakui dari PUPR sendiri Pak, ini sudah semaksimal mungkin. Iya, sebetulnya sudah maksimal sampai kami kemarin mungkin awal tahun 2024 kami ke Dinas Bina Marga di provinsi. Dan yang sangat disayangkan juga jalan provinsi itu khususnya di Kabupaten Cirebon itu lebih pendek, Mbak. Lebih pendek? Ditimbang Indramayu, Kuningan, Majalengka. Majalengka itu dapatnya lebih panjang, Mbak. Lebih panjang untuk jalan provinsi. Untuk jalan provinsi gitu kan, Mbak. Karena kita juga nggak tahu nih Pak, di mana yang termasuk jalan provinsi, jalan milik pemerintah daerah. Ya kan, jalan itu ada dibagi menjadi 4 ya, Mbak. Ada jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Mungkin kalau jalan desa ada di kampung-kampung biasanya. Jalan kabupaten pun biasanya masuk ke kampung-kampung. Nah, itu jalan provinsi sebetulnya tidak panjang untuk di Kabupaten Cirebon, tidak banyak gitu. Tapi karena di jalan provinsi rusak, kemudian Pak itu tidak ada upaya perbaikannya. Banyak yang mengatakan itu kan wilayah provinsi gitu ya, kewenangan provinsi. Jadi tidak ada actionnya gitu Pak untuk diperbaiki. Tanggapan dari Pak Asep bagaimana? Kemarin 2023 sebetulnya ada sebagian yang dari provinsi pun kayak di Jalan Sumber itu kan di aspal sebetulnya, Mbak. Sampai ke mana itu, sampai ke Talun itu kan. Itu sudah jalan ada ya? Ya, itu sudah ada sebetulnya. Itu jalan provinsi, Mbak, namanya. Jadi warga juga ya harus bersabar juga ya Pak ya? Iya, harus bersabar karena tidak diam diri saja nih ya dari dinas terkait pemerintah daerah. Sebetulnya kami pun ya terus berusaha gitu karena kami di parlemen ya bagaimana caranya yang terbaik untuk membangun daerahnya. Tiap harinya ada sejak keluhan yang disampaikan kepada kami nih Pak terkait dengan jalan rusak di wilayah Kabupaten Cirebon, kemudian juga terkait dengan jembatan juga ya Pak ya. Ini sudah ada Komisi 3, nanti kita akan berbincang lagi pemirsa menghadirkan Pak Mahmudi, tapi usaha jeda berikut tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir salah satu anggota dari Komisi 3 di sini ya. Ada Pak Mahmudi ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di tengah kepadatan jadwalnya nih ya. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sibuk ya Pak? Belum pulang ke rumah dari kantor? Sangat amat sibuk. Habis dari paripurna tadi, sebelum Jumat, sebelum zuhur paripurna, habis paripurna kemudian rapat banggar sampai jam sekarang masih banggar, makanya saya telat untuk datang ke sini. Iya, terima kasih banyak. Lagi fokus apa nih, Pak Mahmudi? Lagi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon lagi membahas KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Sementara, untuk tahun anggaran 2025 murni ya. Yang alokasinya perencanaannya di 2025 itu APBD Kabupaten Cirebon mencapai pada angka 4,2 triliun. Ada peningkatan? Pastinya setiap tahun ada peningkatan karena kebutuhan setiap tahun di Kabupaten Cirebon meningkat. Ini porsinya gimana Pak Mahmudi? Porsinya ada skala prioritas di APBD itu ada skala prioritas yang ada 7 skala prioritas porsi di APBD Kabupaten Cirebon di 2025 ya khususnya ya. Yang sedang kita bahas pada hari ini tuh ada di bidang pendidikan, ada di bidang kesehatan. Jadi kalau boleh saya baca skala prioritasnya. Silakan Pak. Contoh saja ada belanja tematik, ada skala prioritas. Nah, skala prioritas di 2025 itu pertama adalah pendidikan merata dan berkualitas berbasis iptek. Dan di pendidikan ini paling banyak memakan anggaran di 2025 nanti. Paling besar nih porsi anggarannya Pak. Paling besar karena dari 4,2 triliun itu untuk pendidikan itu 1,2 triliun. Itu Cirebon. Tapi tidak juga, tetap yang paling tinggi adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu karena
serta inovasi pelayanan karena 1,3 triliun. Oke, oke. Jadi nanti infrastruktur berapa? Berapa itu Pak? Infrastruktur yang akan kita alokasikan di KUAPS 2025 itu infrastruktur wilayah ya mencapai pada angka 451 miliar saja. Itu kurang ya Pak, termasuk ya Pak? Ya kurang banget lah. Kurang banget. Ya, kurang banget, hanya tidak sampai 1 triliun 451 Ini miliar. kan untuk anggaran tahun 2025 ya? 2025 yang hari ini dan malam ini masih terus kita bahas sampai dengan pada. Ada peningkatan lagi atau bagaimana Pak Haji? Tidak, itu plafon yang kita alokasikan seperti itu. Makanya kenapa kalau dikatakan bahwa Cirebon jalannya rusak segala macam, ya karena berebut anggaran. Berebut anggaran. Berebut anggaran dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Ini bagi-bagi itu ya Pak? Bagi-bagi dong, karena kebutuhannya PAD kita hanya 1 triliun. Nggak nyampe 1 triliun, masih 900 miliaran atau 800 miliar saja. Nah, kemudian semua mengandalkan dari pembagian pusat dan provinsi. Oke, jadi ini kondisi agar warga Kabupaten Cirebon juga paham ya, Pak, dengan porsi anggaran yang sedikit, kurang ya termasuknya ya. Ini juga jadi ya mohon bersabar dan bertahap ya untuk perbaikan juga wilayah Kabupaten Tapi Cirebon. berdasarkan laporan dari dinas bahwa jalan di Kabupaten Cirebon itu yang jumlahnya 1.200 km itu ya 85% adalah mantap. Mantap. Itu mantap itu bukan sebuah kata-kata, tapi kategori dalam istilah mulus. Kategori dalam istilah kualitas jalan. Kualitas jalan. Ada yang mantap, ada rusak, ada kerikil, ada segala macam. Jadi nyaman dilalui ya Pak? Ya, walaupun ya tentu masih di sana sini banyak kan. Iya. Tapi kan kita tidak bisa ngebiah uyah kata orang Jawa itu. Rusak kabeh ya beli, bagus kabeh ya orang. Iya. Oke, itu dia banyak keluhannya tuh Pak tentang infrastruktur, yaitu ya porsi terbesarnya jalan rusak. Ya warga Kabupaten Cirebon ingin jalan yang nyaman dilalui, tidak ada yang lubang, tidak ada juga genangan gitu kan Pak. Ini menjadi PR. Sampai sekarang kita telah selalu memberi mendorong mengendorse kepada dinas terkait untuk anggaran pemeliharaan rutin. Ada pemeliharaan rutin di jalan-jalan, ada juga peningkatan jalan. Apa yang tadi dikatakan oleh Pak Asep, saya dengar bahwa kadang-kadang kerusakan jalan itu kan ada ketidakpedulian dari masyarakat sekitar tentang drainase yang tersedia. Betapapun jalan baiknya kalau drainasenya tidak ada, ngecembeng, kena hujan dihajar ban mobil setitik juga yang gecol, jadi lubang besar. Jadi kesadaran bersama lah ya, kesadaran bersama. Oke, tapi dari dinas terkait ini dengan kondisi saat ini Pak terus berupaya ya Pak? Ya. Ada kan update-update ataupun progresnya Pak Haji? Ada. Karena yang paling banyak kita dapat itu tentunya dari DAK, dana kolektif dari pemerintah pusat. Semakin banyak kita mengeluh kepada pusat, semakin banyak juga kecurangan yang akan kita terima. Oke, bantuan anggaran ya. Karena kita belum bisa ya mandiri Pak Asep untuk anggaran yang ada. Belum bisa lah Mbak. Masih jauh Pak? Masih jauh banget. Kalau untuk dari anggaran kita sendiri masih jauh banget. Jadi tetap kita harus ke pusat. Jadi makanya khususnya mungkin untuk semua dinas jangan bosan-bosan main ke pusat. Jangan bosan-bosan main ke pusat ya, biar ini ya Pak ya, perhatian ya. Biar ada perhatiannya gitu kan. Itu kan tugasnya dinas-dinas gitu kan. Untuk Kementerian PUTR atau kemana harus aktif itu. Nah itu khusus untuk kepala dinas. Oke, jadi untuk tahun 2024 ini bagaimana Pak? Termasuknya sisa ya beberapa wilayah nih yang butuh perhatian terkait dengan kondisi jalannya ini Pak, dari Pak Asep sendiri. Sebetulnya untuk 2024 ini kelihatannya untuk di timur ya Mbak. Wilayah timur. Ya. Untuk di timur itu sebetulnya belum semua sih, belum merata. Belum merata. Tapi kan kami berusaha lah untuk menekan dinas terkait untuk di timur untuk diperbanyak. Gitu. Karena kalau untuk di barat kan hanya tinggal beberapa titik saja gitu kan. Karena kemarin tahun sekarang itu dibantu oleh provinsi juga yang di Jagapura ya, Kiai kalau nggak salah ya. Ya itu daerah situ, daerah Gesik itu ada yang beberapa titik itu dibantu oleh provinsi karena itu jalan provinsi.
Ini Tegal Gubuk, Arjawinangun, Jagapura ya Pak. Ini yang rusak tuh ya, parah maksudnya Pak. Sudah sebagian terselesaikan dari Arjawinangun Ngalor, Bayalangu menjadi ke arah Jagapura kan sudah sedikit halus tuh. Oke, betul kondisinya. Kemudian dari Kelangenan Penguragan itu tinggal beberapa Kilometer lagi ya? beberapa toang ya, beberapa step lagi. Di 2024 itu akan ada pengalokasian sampai 3 titik ya, seperti di daerah Jemaras, kemudian ke sana lagi Tekat Penguragan itu sudah hampir banyak perbaikan. Ada upaya dari dinas terkait untuk membenahi ataupun untuk memperbaiki ya Pak, tapi dengan kualitas yang sudah bagus atau bagaimana Pak Haji melihatnya? Banyaknya sekarang itu rigid beton, Mbak. Rigid beton? Iya, banyaknya rigid beton. Kita dengan Kang Asep kalau di rapat komisi dengan dinas terkait dalam hal ini PUTR itu mendorong untuk rigid beton. Nah, karena kualitas kita itu ingin meningkat lebih baik, maka volumenya berkurang itu Mbak, otomatis. Oh, volumenya berkurang? Iya. Contoh, kalau kita punya anggaran umpamanya untuk memperbaiki jalan ruas jalan dengan angka 10 miliar. Kalau apa yang namanya aspal itu sensit? Sensit, ya. Kalau pakai aspal saja bisa panjang kan kilometernya volumenya, tapi kalau di rabat beton itu akan menjadi pendek karena kualitasnya lebih. Dari segi anggaran bagaimana? Itu lebih mengeluarkan kos banyak atau bagaimana Pak? Ada dua opsi ya. Kalau sekira jalan itu tidak terlalu banyak dilalui oleh kendaraan berat, maka kita utamakan pakai sensit aja, sehingga volumenya dapat banyak. Tapi kalau jalan umpamanya kayak Plumbon Kenanga itu yang selalu dilalui oleh mobil-mobil rotan ya segala macam, itu harusnya rigid beton. Walaupun sampai saat ini masih belum rigid beton ya Pak. Belum. Ya, nanti mungkin ke depan ya seperti itu dia Pak. Kan kalau misalkan tidak langsung kualitasnya bagus kan ya mubazir Pak. Nah, gini Mbak Novi ya? Saya masih ingat namanya. Lupa. Lama sih saya nggak masuk RCTP lagi. Siap. Mbak Novi, sekarang kita ini lagi membuat Raperda tentang CSR, pengolahan CSR terhadap perusahaan untuk bisa peduli lingkungan. Hari ini Raperda akan kita garap bagaimana perusahaan-perusahaan itu akan peduli lingkungan dan CSR-nya dikelola oleh ada regulasi. Bagaimana Pemda bisa mengakumulasikan CSR yang sehingga sangat tidak masuk akal ketika umpamanya di sebuah kawasan di situ pabrik rotan umpamanya berjajar tapi jalannya rusak. Sementara pabrik tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jalannya itu karena CSR-nya tidak ada regulasi untuk bisa tidak terserap ke kita gitu ya Pak. Nah, itu sedang kita buat itu sebuah lompatan inisiatif kita eksekutif untuk bagaimana CSR di pabrik-pabrik itu bisa dialokasikan ke lingkungan sekitar. Karena kendaraan dari pabrik tersebut juga ya Pak yang merusak kualitas jalan kita Pak Asep ya. Betul Mbak. Plumbon Kenanga itu kan jalan menuju ibu kota Sumber, ibu kota Kabupaten Cirebon. Tapi karena di sekitar Plumbon itu berjajar pabrik-pabrik itu dapilnya Pak Asep nih. Pak Asep. Gimana Bapak melihatnya? Tiap hari aktivitas ya Pak, mobil-mobil berat itu Pak Asep. Itu mobil berat semua, khususnya untuk di Plumbon Kenanga itu ya mobil berat semua itu Mbak di situ ya. Jadi harus segera dibeton. Belum ada tuh kontribusi dari pihak-pihak pengusaha itu Pak? Belum. Kalau untuk dari pabrik-pabrik belum sebetulnya, dan ini perdanya pun kami baru mau mulai digarap ya. Karena regulasinya kan selama ini kan CSR itu hanya bantuan sosial saja Mbak. Jadi untuk pembangunannya kan kurang juga gitu. Nah, makanya kami di DPRD lagi mau membuat perda untuk sekiranya CSR itu bisa untuk membangun di sekitar pabrik itu. Nah, itu dia. Jadi ada kesadaran juga dari pihak pengusaha tersebut ya Pak ya, bisa berkontribusi ya. Kalau jalannya enak juga kan, ini kan keuntungan juga untuk mereka ya. Jalan yang mulus itu diidam-idamkan Pak oleh warga ya Pak. Khususnya juga di warga di wilayah Kabupaten Cirebon. Tapi kira-kira kapan nih Pak kita terbebas dari jalan rusak? Tahun berapa nih Pak? Tahun ini apakah bisa? Kayaknya jauh ya Pak.
Bisa. Bisa. Sangat Wah, bisa sekali. ini Pak Mahmudi Asal udah kebijakan kitanya ditopang, kemudian mau nggak, kemudian anggarannya dialokasikan ke jalan semua, kemudian yang lainnya. semua dialokasikan ke jalan yang lainnya Nggak bagaimana mungkin dong? Nggak bisa. mungkin ya. Mbak Novi, kita ini harus menggaji guru-guru, Betul. kita harus membangun sekolahan-sekolahan, kita juga harus peduli terhadap angka kemiskinan, angka kemiskinan Pengangguran. ekstrim Oke, ya, oke. apalagi kesehatan, BPJS-nya segala macamnya, berbagi. P3K, guru-guru yang diangkat sebagai P3K yang menjadi Masih sarana banyak ASN, PR. harus kita gaji sepenuhnya itu. Wow, anggarannya yang ada ya kurang. Berbagi. Iya ya, oke. Kita akan lanjutkan pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di RCTV. Ya, berikutnya pemirsa nih update terbaru juga dari para wakil rakyat di Kabupaten Cirebon sedang membahas tentang Raperda RT RW ya, Pak Muhammadi ya. Ini bagaimana Pak perkembangan ini? Baik, Mbak. Terkait dengan Raperda RT RW, yang dulu RT RW kita itu telah ada di 2019. Nah, RT RW yang sedang kita garap ini adalah RT RW untuk penyusunan tata ruang dan wilayah 2024-2045. Jadi untuk 20 panjang nih ya. 20 tahun ke depan. Sehingga RT RW ini disusun sangat lama dan sangat alot. Kenapa sih? Karena RT RW kabupaten, ada RT RW provinsi, tapi ada juga RT RW kementerian. Jadi RT RW itu dari 3 tingkatan. Tata ruang, tata wilayah itu dari 3 tingkatan. Kabupaten Cirebon itu mau dijadikan kabupaten kota apa kota perekonomian, kota industri, pertanian, segala macam itu adanya di RT RW. Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon 2024 sampai 2045 itu patokannya adalah RT RW. Dan hari ini RT RW sedang membahas itu pansus, panitia khusus, ketepatan saya sebagai ketua pansusnya, dan tahapan RT RW sampai hari ini belum selesai, tapi sudah masuk pada 2 tahapan rinsek dan sekarang sudah persum. Persetujuan substansi yang diajukan ke Kementerian ATR. Seperti itu, Mbak. Oke, ini ada kendala-kendala yang dihadapi Pak dalam penyusunan itu Pak? Banyak, Mbak. Banyak, karena banyak RT RW itu patokannya kan peta, Mbak. Peta yang dikirim, dan peta itu given dari Kementerian ATR. Sehingga kadang-kadang suatu wilayah yang menurut kita ini wilayah pertanian, tapi oleh peta dari nasional itu wilayah itu bukan wilayah pertanian. Nah, kita bahas lagi yang kayak gitu-gitu tuh, Mbak. Karena berbeda ya Pak ya? Berbeda, Mbak. Contoh umpamanya kayak di daerah Gronggong ya, daerah Gronggong naik ke atas ke sana menjelang Kuningan itu di peta tercatatnya adalah daerah pangan. Daerah tanaman pangan yang dilindungi. Daerah pangan. Ternyata kan di situ tidak bisa untuk ditanami tanaman pangan. Karena tandus dan bebatuan. Nah, itu kita otak-atik lagi. Kita minta persetujuan lagi ke Kementerian ATR. Kemudian beberapa kawasan industri. Kawasan industri itu kita alokasikannya ke sana, ke daerah timur, ke Cirebon Timur. Biar Kabupaten Cirebon ke depan itu kawasan industrinya teralokasikan khusus. Di sana ada Pabedilan, di sana ada sekitar ada Gebang, ada sekitar di situ namanya kawasan industri. Totalitasnya ada sekian ribu meter persegi. Kemudian daerah permukiman di mana, daerah resapan air di mana, itu ada namanya pansus RT RW. Dan sampai sekarang sudah pada tahapan persetujuan substansi yang sedang digodok di Kementerian ATR. Lumayan panjang juga ya Pak ya pembahasannya, lama juga karena nih. Seluruh tatanan ruang dan wilayah di Kabupaten Cirebon dan
perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon ke depan tergantung RT RW-nya. Oke. Jadi tidak boleh lagi ada bangunan kawasannya bukan kawasan industri, ada pembangunan industri. Jadi kan nanti tidak. Patokannya dari situ Patokannya ya. dari RT RW. Kira-kira kapan selesainya Pak Haji? Mudah-mudahan secepatnya. Secepatnya. Tahun ini bisa ya? Tapi terlalu banyak benturan. Terlalu banyak benturan. Ya, banyak benturan yang. Semoga lancar lah ya. Ya. Oke, tadi disebut terkait dengan kawasan industri wilayah timur ini kan memang kita potensi sekali ya, Pak Asep ya di sana Pak. Iya, Sudah potensi. banyak dibangun pabrik-pabrik baru juga, menyerap tenaga kerja juga warga lokal kita nih. Iya, cuman ada beberapa sebagian mungkin pekerja karyawan di pabrik yang di timur itu yang sangat disayangkan ada beberapa pekerja yang dari tetangga Oke. kabupaten. Ada beberapa mungkin ya dari Brebes itu ada yang masuk ke kita ke Oke. karena timur itu kan berbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Jadi pasti ada saja mungkin dari warga dari Jawa Tengah yang Tetangga kita nih ya. masuk ke Jawa Barat. Wilayah industri ya ini juga kan membuat Kabupaten Cirebon juga semakin meningkat ya perekonomiannya Pak. Ya. Semakin meningkat, Mbak. Tapi tidak didukung dengan fasilitas yang tersedia ini dari ya kita balik lagi ke infrastruktur yang ada di sana Pak. Iya, sebetulnya kan kami ini kan lagi terus dan terus berusaha lebih baik gitu. Ya infrastruktur ya jalan itu gitu kan. Iya. Yang terutama kan jalan. Sekarang kita kalau contoh, Mbak, kita mau sekolah, kalau jalannya jelek kan pasti telat kita masuk sekolah. Banyak aktivitas Banyak yang terhambat sebetulnya, ya Pak. Aktivitas yang Kesehatan terhambat juga itu nih, kesehatan Pak Asep. juga gitu kan. Masa kita ada yang mau melahirkan jalannya jelek kan? Waduh, kebrojol yang di ada jalan kan nih. brojol di jalan gitu kan. Iya, Jadi oke. kami pun dari DPRD ya menekan untuk dinas segera menyelesaikan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena sekarang itu masyarakat tidak mesti melapor kemana-kemana, Mbak. Kemana sih Pak kita harus menyuarakan? Menyuarakan sebetulnya sekarang itu sangatlah mudah, Mbak. Mudahnya di mana? Sekarang kamera di mana-mana, Mbak. Oke. Setiap orang pasti Punya punya handphone. Itu kan diupdate di Instagram, diupdate di Facebook, itu kan langsung viral. Karena yang viral-viral itu ya Yang cepet ya Pak. cepet biasanya. Tapi apakah harus diviralkan dulu nih? Harus. Harus begitu? Iya, harus Relate juga. nih Pak Asep. Iya. Karena kita masyarakat punya handphone buat apa gitu kan. Kalau diviralkan ya minimal Pak Kiai kan bisa melihat gitu kan. Iya juga sih ya. Seperti itu. Lebih mendapatkan perhatian mungkin ya karena viral itu Pak. Iya, lebih mendapatkan perhatian kan tidak mungkin Mbak sekarang masyarakat kan tiba-tiba ya mungkin saja sih sebetulnya, cuman kan jarang masyarakat datang ke kantor dewan pun kadang-kadang malu katanya. Iya. Padahal kan wakil rakyatnya mereka gitu kami Rumahnya. ini, rumahnya mereka ya, gitu. iya. Padahal apa salahnya tinggal datang saja gitu kan. Mau usul apapun kan tinggal datang aja gitu ke kantor dewan, nggak usah malu gitu kan. Iya, iya betul sekali. Ini jadi bisa memanfaatkan media sosial yang ada gitu kan ya. Terus juga bisa langsung lapor juga nih ya ke wakil rakyat kita nih. Ya, Banyak betul. keluhan ya Pak yang terkait dengan jalan rusak. Ini minta mendapatkan perhatian karena lama langsung ke dinas juga entah direspon atau tidak begitu, Pak. Ada beberapa media atau cara untuk bagaimana mengajukan permohonan atau koreksi Keluhan, terhadap atau laporan terhadap kejadian atau kasus atau perbaikan infrastruktur, umpamanya sekolah rubuh, sekolah kebakaran, kemudian jalan rusak dan lain sebagainya. Ada kan ada masyarakat itu pada saat pemilu itu kan punya pilihan Iya. per fatsun dan punya pilihan partai masing-masing ideologinya. Ada yang ke PKB, ada yang ke PDI, ada yang ke Nasdem, ada yang ke Golkar, Demokrat dan Gerindra, Golkar segala macam. Nah di situ kan setiap 4 bulan sekali, 3 bulan sekali anggota DPR itu ada momen khusus namanya reses Reses. atau serap aspirasi. Di situ bisa warga masyarakat mengajukan permohonan, mengusulkan dan memberi masukan terhadap anggota dewan untuk melakukan sesuatu, baik infrastruktur
maupun bantuan-bantuan sosial, tentu dengan kapasitas dan ukuran yang terjangkau. Tapi kalau menjaluk casing orang mancing akal ya tentu dewan bukan dewa. Iya. Dewan bukan dewa. Emang ada tuh Pak yang nggak masuk akal Pak? Ada Mbak. Umpamanya pokoknya kita pengen milih sampean, kira-kira anaknya kita dari PNS nih bencaranya. Oke. Kan nggak bisa seperti Iya, itu iya, tuh Mbak. Nah, harus ada prosedur dan sebagainya. Ini terkait dengan pelayanan publik ya Pak? Nah, itu dengan pelayanan publik. Jadi untuk hal-hal yang bersifat komunikasi, kemudian pengajuan dan lain sebagainya, banyak cara lah Mbak. Banyak cara. Dan kita juga mendengar ada jalan berlubang, mendengar ada sampah berserakan, mendengar. Contoh sampah di mana kan Gunung Santri. Di Gunung Santri. Gunung Santri. Itu jalannya sekarang rusak nih. Iya. Dalam tahun 2024 kita akan alokasikan 200 juta dulu untuk, bukan 200 juta itu bukan untuk membangun jalannya, untuk menutup lubang-lubangnya. Di 2025 akan kita beton Aksesnya? akses untuk menuju sampah Gunung Santri. Sudah kita bahas semua jalan yang rusak, semua jalan yang ada di Kabupaten Cirebon sebetulnya terdetek oleh kita, oleh dinas terkait ya, yang dimana dinas terkait rapat kerja dengan komisi terkait, dan komisi terkait mendorong, mensupport. Cuman lagi-lagi tadi kalau mau 100% karena di sini juga ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti itu. Jadi ya bertahap. Yang kedua Mbak, yang perlu Mbak Novi catat lagi, kenapa jalan di Kabupaten Cirebon itu seolah-olah rusak kabeh? Enggak lah ya. Itu tidak lah, tidak. Yang kedua, faktor alam. Faktor alam Faktor mempengaruhi alam. juga. Iya kan? Kalau boleh saya sedikit bukan membela ini, itu urusan jalan, urusan kebijakan, Iya, itu kan ini bagian eksekutif kan, bukan bagian legislatif. Kita ini ngeprok rakyat bagian pengawasan. Nah bagiannya. Kalau kita membandingkan dengan Kuningan sih jalannya sudah bagus semua. Kuningan itu daerahnya berbukit. Berbukit. Kalau berbukit itu Mbak, jalan itu awet. Kenapa? Karena ketika turun hujan airnya habis. Iya. Kalau di Kabupaten Cirebon datar. Datar. Ketika ngecembeng airnya, maka jalan itu akan cepat rusak. Salah satunya ya, salah satunya. Salah satu faktor daripada kenapa di Cirebon jalannya cepat rusak. Seperti itu kayak. Oke, jadi kondisi kita juga ya Pak ya, yang datar ini mempengaruhi, dan Tentu. manusia juga nih Pak. Ya, kalau boleh dikatakan seperti itu boleh. Banyak faktor lah pokoknya ya. Pemeliharaan ya. Oke, kita akan lanjut lagi pemirsa, masih ada satu kesempatan lagi untuk Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon berbicara ya. Kita akan kembali, jangan kemana-mana. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon kembali hadir untuk Anda. Selanjutnya saya ingin tanya nih Pak, bagaimana menanggulangi infrastruktur yang ada di Kabupaten Cirebon ya Pak ya, ini agar tidak dikeluhkan lagi nih. Untuk perbaikan jalan rusak yang berlubang, jembatan juga nih Pak yang kondisinya kritis, bagaimana nih Pak? Dari Pak Asep dulu Pak Asep. Sebetulnya kalau untuk jalan kan lagi berproses terus, karena anggaran di 2024 kan tidak hanya jalan, mungkin jembatan pun kan, karena anggaran di 2024 ini kan belum habis Mbak. Oke. 2024 ini kan sampai September, jadi masih ada beberapa pekerjaan yang mungkin nanti sekitar bulan Oktober atau bulan November itu dikerjakan. Belum tuntas ya Pak? Iya, belum tuntas semua. Masih ada beberapa bulan titik lagi nih. ya. Ada beberapa titik yang mungkin nanti dikerjakan gitu. Tidak hanya di barat saja, mungkin semua ke timur juga. Yang diharapkan merata Pak? Merata Mbak, harus merata Mbak, karena Kabupaten Cirebon ini sangat luas gitu. Sangat luas. Kita dari barat ke timur pun sejam, dari timur ke barat sejam. Jadi sangat luas sebetulnya. Untuk efektivitas anggarannya bagaimana? Serapannya nih Pak Haji, sudah sesuai dengan aturan Pak? Begini Mbak, yang namanya pengalokasian anggaran di kabupaten itu atau di daerah itu ada beberapa tahap. Ini kan bulan 7 ya, bulan 7 itu artinya baru 1 semester. Nah sementara anggaran yang kita akan gunakan itu datangnya kadang-kadang dari provinsi, bisa juga dari pusat. Makanya walaupun di sini kebutuhannya mendesak ya, ketika pelapor anggaran itu belum turun, maka belum kita selesaikan, belum bisa kita selesaikan. Arab duitnya siapa? Jadi bertahap. Tetapi itu sudah terpatok, sudah terpaku. Ini semester. Memang penyerapan anggaran di infrastruktur biasanya itu di akhir tahun atau di akhir semester ya. Kenapa? Karena tadi
Anggaran itu kita dapatkan dari DAK, dari dana pusat, dari pembagian dana pusat daerah, atau juga dari provinsi. Tidak sifatnya tidak seperti belanja untuk pegawai negeri dan yang sifatnya habis pakai dan sebagainya itu tidak. Akhirnya ya penanggulangannya itu juga sesuai dengan keadaan keuangan yang kita terima dari pusat atau provinsi dan sebagian dari APBD kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa PAD pendapatan asli daerah kita kan tidak mencapai 1 triliun saja, tidak mencapai, hanya sekitar saya katakan 8 sampai 900 miliar saja dari anggaran 3,7 triliun 2024 ini. Oke, ada catatan dari Komisi 3 untuk dinas terkait ya yang menangani permasalahan infrastruktur ini, Pak. Kan sering komunikasi nih Komisi 3 apalagi ya Pak Asep, bagaimana Pak? Jalinan komunikasi bagus dong ya? Kalau dengan dinas, mungkin Komisi 3 dengan dinas ya sangat baik lah, bagus lah. Apa yang Bapak sampaikan kepada dinas terkait Pak, agar ini segera diminimalisir lah keluhan terkait dengan infrastruktur ini? Mungkin untuk dinas, khususnya dinas PUTR, ya agar kiranya secepatnya untuk pemerataan. Iya, pemerataan barat dan timur gitu kan, untuk jalan, khususnya untuk jalan. Kita berbicara untuk jalan dulu, jangan berbicara untuk kali gitu kan, karena ada ada SDA, ada sumber daya air, dan satunya itu apa ya? BBWS. Itu BBWS ya. Kalau BBWS itu kan kewenangannya kan nasional, provinsi dan nasional biasanya. Nah, ini kami untuk di daerah ya agar kiranya PUTR ini secepatnya, maksudnya nama-nama jalan mana saja yang rusak untuk untuk coba disetorkan ke Komisi 3 gitu kan. Ada berapa titik yang rusak nih sisanya ini kan. Ini harus ngebut ya Pak? Iya, harus ngebut, karena target kami itu ya mudah-mudahan sih sebetulnya di 2025 udah pengennya sudah 2025. Iya, 2025 bebas itu, dari jalan berlubang.